Shalom saudara-saudari dimanapun berada. Puji syukur kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti persekutuan persada malam hari ini. Teman-teman dimanapun berada, Tuhan adalah Tuhan yang layak kita tinggikan, Tuhan yang layak kita agungkan, Tuhan yang layak kita puji, baik di dalam suka maupun duka. Mari kita naikkan suatu pujian, sebab Kau layak. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Allah adalah Allah yang setia, Allah yang mulia. Kasih Allah sungguh besar, dan hidup kita dipulihkan olehnya. Allah adalah harapan kita. Hidup di dalam Dia, kita diselamatkan di dalam Dia. Saat ini kita panjatkan suatu pujian, dengan apa akan kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku.
musik mengalun, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena menjadi anak-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami bukan anak-Mu yang layak dan sempurna, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau menyempurnakan hidup kami, Engkau memulihkan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memulihkan hidup kami, Engkau memilih kami untuk menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saat ini adalah penyampaian firman Tuhan oleh Evangelis Alexander. Kami persilakan. Shalom saudara-saudari yang terkasih, saya Evangelis Alexander mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Iwan Purnomo, majelis-majelis Gereja Kemah Injili serta jemaat-jemaat di sini yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, sungguh anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk boleh menyelami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati yang mendengar, bahkan di dalam pemberitaan ini hamba-Mu yang terbatas dengan segala kelemahan. Kiranya Roh Kudus memakai hamba untuk menjadi pemberita Injil kebenaran. Bapa, berkati kami semua, karena kami siap untuk mendengar dan hamba siap untuk memberitakannya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya ingin mengutarakan sebuah pertanyaan bagi kita. Pernahkah kita merasa di dalam sebuah penderitaan, di mana penderitaan tersebut mengakibatkan kita ditinggalkan bahkan dijauhi? Tentunya akan membuat kita berputus asa, bukan? Dan saya pernah mengalami posisi tersebut. Dalam Alkitab banyak sekali narasi menuliskan tentang penderitaan yang dialami seseorang. Dan salah satunya di dalam perikop Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita di dalam perikop hari ini, Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya buat kita semua. Judul yang diberi LAI, Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja selama aku di dalam dunia
akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata padanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara-saudari yang terkasih, saya percaya hampir semua orang tidak mengharapkan adanya penderitaan. Namun apa jadinya bila penderitaan itu ada? Tentu akan membuat kita tidak nyaman, bukan? Seperti halnya pandemi saat ini, membuat manusia hidup di dalam bayang-bayang penderitaan. Kian hari, kian bertambah berat. Semua berasa sulit dan begitu menderita. Saudaraku yang terkasih, layaknya seorang buta ini, dia begitu menderita karena kebutaannya sejak lahir. Dan bahkan dia tidak pernah melihat dunia ini. Penderitaan kian bertambah tatkala statusnya sebagai seorang pengemis. Kalau kita membayangkan pada saat itu kita ada posisi di sana, kita berada di sana, kita bertanya kepada beliau, maka maukah engkau menjadi buta? Tentu saudara, ia akan memilih untuk tidak menjadi buta. Saudaraku yang terkasih, izinkan saya untuk mengisahkan kembali orang buta di dalam perikop ini. Saudaraku, ketika waktu itu Yesus sedang bersama-sama muridnya berjalan melewati orang buta ini. Tuhan Yesus tidak ada agenda kunjungan terhadap orang buta. Tuhan Yesus juga tidak melakukan adanya unsur kesengajaan di dalam mengunjungi orang buta. Saudaraku, permasalahan bertambah rumit tatkala murid-murid Yesus bertanya, ingin mengarahkan Yesus kepada pilihan tentang penderitaannya. Siapakah yang salah? Dirinya kah, yaitu orang buta itu sendiri, atau orang tuanya yang melahirkan dia? Sikap murid Yesus ini menggambarkan realita kehidupan orang Kristiani saat ini. Saudara, bukankah kita sering menganggap penderitaan itu lahir akibat dosa? Bahkan beberapa gereja, sikap beberapa gereja turut mendukung dan menyetujui hal tersebut. Adanya pemikiran bahwa kaya diberkati, sementara miskin akibat dosa. Kalau kita sehat diberkati, sementara kalau kita sakit itu akibat dosa. Saudaraku yang terkasih, lalu mengapakah murid Yesus dapat berkata demikian? Dalam banyak literatur mencatat tentang tradisi Yahudi, saudara, di mana ketika ada sebuah kecacatan yang muncul dalam diri seseorang, itu diakibatkan oleh dosa. Dan orang itu harus diasingkan dari masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran, landasan berpikir orang-orang pada saat itu. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa seseorang bisa menderita karena ada kesalahan yang pernah ia buat pada masa lampau. Saudara, suatu kali saya pernah mengikuti sebuah kebaktian, dan sehabis kebaktian biasa kita memiliki waktu untuk beramah-tamah. Saya berbicara dengan seorang teman, dan pada saat saya berbicara, di samping saya ada beberapa pengurus gereja yang sedang membahas tentang seorang jemaat yang sakit. Dan pada saat itu pendetanya juga ada di sana. Pengurus gereja itu berkata kepada pendetanya, "Lah Pak Pendeta, buat apa kita mengunjungi orang sakit ini? Dia sakit karena dosanya sendiri." Betapa terkejutnya saudara ketika saya mendengar kalimat itu keluar dari mulut seorang pengurus. Dia mengatakan sakitnya diakibatkan oleh dosanya. Siapa yang mau sakit, saudara? Tidak ada yang mau. Siapa yang mau ketika di dalam kondisi tidak berdaya? Tidak juga ada yang mau. Mungkin bisa jadi itu akibat dosa, karena mungkin lifestyle kehidupan kita, mungkin salah makan atau apapun itu. Namun tetapi tidak semuanya hal itu diakibatkan oleh dosa. Saudara, kita terlalu sibuk mengatakan tentang kesalahan ini dan kesalahan itu. Kita berkutat-kutat di permasalahan akan salah siapa. Namun sesungguhnya heran, tatkala orang buta tersebut mengalami suatu keajaiban ketika dia berjumpa dengan Tuhan.
Tuhan lalu menunjukkan belas kasihannya kepada orang buta itu. Berbicara mengenai belas kasihan Tuhan, maka kita kerap kali mendengar bagaimana kitab Injil mengatakan bagaimana Tuhan kemudian hatinya tergerak oleh orang banyak. Dalam Markus pasal 8 ayat 5, 24, Markus pasal 8 ayat 24 berkata, Tuhan tergerak oleh hati orang banyak. Pada saat itu bercerita di mana Yesus sedang memberi makan kepada 5.000 orang. Saudaraku, hati Yesus melihat orang-orang banyak itu. Dia juga tergerak. Inilah salah satu sifat ilahi dari Allah sendiri yang menunjukkan belas kasihannya kepada banyak orang. Saudara, kalau kita membaca selanjutnya di ayat yang ke-6, Yesus melakukan satu mujizat kepadanya. Lalu kemudian Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Itu memberikan pemahaman pada kita bahwa Yesus dapat menggunakan segala cara, meskipun terkesan sederhana, namun mengandung keajaiban yang luar biasa. Semua keajaiban yang dibuat oleh Yesus itu didasarkan atas belas cinta kasih Tuhan kepada orang yang disembuhkan. Saudaraku yang terkasih, cinta kasih inilah yang mencelikkan mata orang buta. Penderitanya kini diganti dengan sukacita. Sukacita terlepas dari kebutaannya. Saudara, ketika Yesus menanggapi pertanyaan murid-muridnya, Yesus menjawab di ayat yang ketiga. Yesus menanggapi pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri orang buta ini. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan Allah, saudara? Dengan kata lain, pekerjaan Allah yang dimaksud itu adalah kuasa Allah itu sendiri. Kuasa Allah yang harus dinyatakan di dalam dirinya. Tuhan Yesus telah memberikan solusi, bahkan penghiburan kepada orang buta itu. Saudara, inilah jawaban Yesus kepada murid-muridnya. Tidak menjawab pertanyaan tentang salah siapa, namun Yesus menjawabnya karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kuasanya Allah harus dinyatakan di dalam diri orang buta. Saudara, Dr. Barclay M. Newman, seorang penulis dan ahli bahasa Yunani, pernah mengatakan demikian. Kebutaan pada orang buta itu memberikan kesempatan untuk mengungkapkan kuasa Allah di dalam dirinya. Saya ingin bercerita tentang sebuah kisah yang luar biasa dari seorang wanita yang sangat mencintai Tuhan. Hidup di dalam keluarga miskin, dia dilahirkan, 6 minggu kemudian divonis terkena flu dan infeksi mata, saudara. Sungguh malang bukan? Tidak hanya kemalangan itu kemudian datang lagi ketika dokter yang menangani matanya melakukan sebuah kesalahan yang luar biasa, yaitu dia melakukan malpraktek terhadap anak ini. Namun sungguh malang sekali kalau kita mendengar berikutnya, ayahnya meninggal kemudian tatkala dia masih berusia 6 bulan, saudara. Dia tidak pernah mengenal ayahnya, bahkan merasakan bagaimana sentuhan ayahnya dia belum pernah, saudara. Saudara, seberanjaknya dia dewasa, dia menikah juga dengan seorang yang buta. Sungguh malang kemudian tatkala suaminya yang dikasihinya juga meninggal. Pada saat itu suaminya juga seorang yang buta. Saudara, sangat malang bukan? Bila kita dalam posisi wanita itu, apa jadinya, saudara? Tentu kita akan berteriak sama Tuhan, kita akan berseru, Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Ini dan itu. Tuhan, saya sudah tidak punya kekuatan di dalam penderitaan yang sungguh-sungguh menyiksa ini. Namun saudara, luar biasa, wanita ini tetap menjalani kehidupan kebutaannya. Bahkan ketika malang silih berganti datang bertubi-tubi di dalam hidupnya, dia harus kehilangan anaknya yang masih bayi, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Tahukah siapakah itu, saudara? Dialah Fanny Crosby. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat dia diwawancarai di tengah kebutaannya,
Dia cuman mengatakan satu kalimat, saudara. Tampaknya ini adalah suatu anugerah Tuhan, bahwa aku harus buta seumur hidup, dan aku berterima kasih untuk hal itu. Jika kesempurnaan penglihatan duniawi ini ditawarkan kepadaku besok, aku tidak akan menerimanya, karena aku mungkin tidak akan bisa menyanyikan himne untuk memuji Tuhan jikalau aku telah tertarik pada hal-hal yang indah yang menarik dalam diriku. Sungguh jawaban yang sangat-sangat luar biasa dari seorang anak Tuhan yang sangat beriman, ketika dia mengatakan kebutaannya itu sebagai anugerah Tuhan. Saudaraku, tidak banyak orang Kristiani saat ini bisa menerima penderitaan itu sebagai anugerah. Saudara, saudari yang terkasih, saya ingin juga menyaksikan satu kisah tentang anak saya yang bernama Joseph. Saudara, pada saat itu kami sekeluarga sangat senang tatkala kami dianugerahi anak yang kedua. Padahal pada saat itu dokter telah memvonis kita tidak akan memiliki keturunan, saudara. Namun Tuhan menunjukkan kemurahannya untuk kami bisa memiliki anak kedua. Betapa senangnya waktu itu kami menyambut dia. Namun kesenangan, kebahagiaan itu runtuh seketika di saat kami mendapatkan anak kami mengalami jantung bocor. Itu sesuatu yang tidak mudah, saudara. Mendapati anak kami mengalami kelainan jantung, itu juga sesuatu yang tidak mudah dipahami. Namun kami terus berseru pada saat itu. Kita sebagai anak-anak yang wajar pada saat itu normal, kita akan bisa berteriak sama Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan ini harus terjadi pada anak kami. Setiap kali, setiap hari saya harus melihat anak kami yang berjuang antara hidup matinya selama 14 hari di rumah sakit. Setiap hari juga ketika saya datang mengunjungi anak kami, saya terus mencucurkan air mata, menangis, bertanya di manakah keadilan Tuhan saat itu. Saudara, pada saat itu juga saya tidak berdaya. Saya terus berseru, Tuhan, mengapa ini harus terjadi dalam keluarga kami? Apakah penderitaan ini tidak bisa berlalu begitu saja? Terlalu berat dan sungguh-sungguh berat untuk kami lalui. Pada saat itu saya hanya terduduk dan terdiam. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan orang Kristiani tidak lepas dari penderitaan. Bahkan sebagian orang besar ketika berada di posisi tersebut akan selalu bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan diam saja? Apakah dia tahu benar-benar penderitaan yang kami begitu sulit? Injil Yohanes kemudian melanjutkan di ayat keempat, pekerjaan Allah itu harus segera dilakukan selagi hari masih siang, karena akan datang malam orang tidak lagi dapat bekerja. Yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa belas kasih Tuhan tetap ada di dalam hidup orang percaya yang sungguh-sungguh percaya. Lantas bagaimanakah dengan kehidupan orang percaya saat ini, saudara? Idealnya para pengikut Kristus hendaknya berusaha terus melanjutkan pekerjaan Allah dengan menghadirkan terang hidup melalui belas kasihan Tuhan kepada orang lain. Namun kenyataannya berbanding terbalik, saudara. Banyak orang Kristen justru disibukkan dengan mencari-cari kesalahan, senang ngata-ngatain orang, suka bergosip di saat seseorang mengalami penderitaan. Inilah gambaran sikap murid Yesus pada saat itu, yang tidak berbeda jauh dengan kehidupan orang Kristiani saat ini. Selalu saja berputar tentang permasalahannya. Tidak ada inisiatif untuk mau menolong. Seharusnya kita harus bergerak maju untuk bisa menyelamatkan, untuk bisa menolong dia. Bukan terus mencari-cari kesalahan siapa. Dengan menolong, kita sudah menunjukkan belas kasih kita. Belas kasihan yang dari sang terang itu. Makanya di ayat yang kelima kalau kita membaca berikutnya,
Karena Yesus masih ada dalam dunia, lalu bukankah sang terang itu sekarang tidak ada lagi dalam dunia ini? Siapakah terang itu saat ini? Siapakah terang itu saat ini, saudara? Tentu kita yang telah dijadikan sebagai anak-anak terang. Saudara, tugas seorang anak-anak terang, yaitu harus siap menerangi dunia ini, agar perbuatan baik kita boleh dilihat dan memuliakan Bapa di surga. Perbuatan baik itu berbicara mengenai perhatian kita, kasih kita, pertolongan kita, pelayanan kita kepada sesama. Dengan perbuatan baik itu, kita sedang menghadirkan kuasa Allah di dalam diri orang yang kita layani, saudara. Matius 5 ayat 14-16 berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga." Saudara, anak-anak terang itu harusnya bisa menerangi, bisa berfungsi sebagai terang. Karena kita sedang menghadirkan kuasa Allah, kita harusnya menunjukkan perhatian kita. Kita harus menunjukkan pertolongan kita kepada orang yang sedang menderita. Tetapi apa jadinya saat ini? Bertanyalah di hati masing-masing, saudara. Sungguh ironis, bukan? Tatkala Allah telah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini, di saat itu dia sedang membuktikan cinta belas kasihnya kepada kita. Cinta belas kasih Tuhan itu sungguh besar, sungguh lebar, dan sungguh dalam. Dengan cinta kasihnya, kita tidak lagi dijadikan orang yang buta. Tidak cukupkah semuanya itu bagi kita? Dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, tidak cukupkah itu bukti kasihnya bagi kita? Apalagi yang kurang, saudara? Terlebih di dalam situasi pelik saat ini, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihnya pada kita. Tuhan tetap menunjukkan belas kasihnya pada kita. Jikalau kita tidak merasa cukup, hal itu dikarenakan kita tidak melihat dan merasakan belas kasih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apapun keadaanmu saat ini, percayalah, Dia sedang melawat kita. Dia sedang melihat engkau. Dia sedang bersama-sama kita. Bahkan Dia mengerti keadaanmu. Tidak ada satu masalah yang tidak Tuhan ketahui. Dia sedang bekerja menunjukkan kuasa Allah dalam diri kita. Saudara, mungkin engkau saat ini mengalami kesulitan perekonomian oleh karena pandemi yang terus berlanjut ini. Percayalah, Dia akan membukakan jalan bagi engkau sebagai bukti cinta kasih-Nya. Bila engkau mengalami pemutusan hubungan kerja saat ini, percayalah, Tuhan juga sedang mempersiapkan engkau di tempat yang lebih baik sebagai bukti cinta kasih-Nya. Saudara-saudariku, bila engkau saat ini mengalami sakit, percayalah juga bahwa Tuhan bersamamu sebagai bukti cinta kasih-Nya. Bila engkau tidak memiliki keturunan, saudara, percayalah Tuhan sedang bekerja menurut caranya yang ajaib sebagai bukti cinta kasih-Nya. Atau permasalahan apapun, sesulit apapun juga, percayalah Tuhan turut bekerja di dalam penderitaanmu. Tuhan turut bekerja di dalam penderitaanmu. Saudara, yakinlah, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan jatuh tergeletak di bumi. Bila saja Tuhan begitu mengasihi bunga bakung di ladang yang didandani begitu rupa,
Terlebih lagi kita sebagai anak-anak yang dikasihnya, pasti akan dipeliharanya. Di setiap penderitaan ada kuasa Allah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam diri engkau dan saya. Saudara, sama seperti hidup Fanny Crosby tadi yang saya ceritakan. Di dalam kebutaannya, Allah menunjukkan kuasanya yang begitu hebat, sehingga beliau boleh melahirkan lagu-lagu yang luar biasa. Saudara, seorang buta melahirkan lagu. Di dalam kisah yang saya baca itu ada 8.000 lagu, 6.000-nya menjadi lagu yang terkenal, saudara. Bagaimana kuasa Allah itu bekerja di dalam dirinya. Dia bersyukur. Di tengah-tengah kebutaannya dia mendapatkan sebuah anugerah yang Tuhan titipkan. Dia bisa merasakan pujian itu begitu menyentuh hati. Karena Tuhan sedang bekerja di dalam dia. Kuasa Allah juga bekerja ketika anak kami Joseph diizinkan kembali melewati masa-masa krisisnya antara hidup dan mati. Namun tetap Tuhan tunjukkan dia boleh ada di tengah-tengah kami, dan kami boleh bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang terkasih, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apapun dia bisa sanggup melakukannya. Sesulit penderitaan apapun, yakinlah saudara, ada Tuhan yang sedang bersama dengan kita. Saudara-saudari yang terkasih, cinta kasih Tuhan begitu luar biasa, begitu hebat, begitu dalam. Pesan firman Tuhan hari ini saudara kepada kita, sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk selalu percaya cinta kasih Tuhan sebagai bukti kuasa Allah di dalam mencelikkan mata rohani orang percaya. Saya akan menutup dengan sebuah kalimat yang dilantunkan demikian. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Tuhan Yesus berkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh diingatkan melalui pemberitaan-Mu pada hari ini. Bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Kalau kami bisa hidup sampai hari ini, itu semata-mata karena cinta kasih-Mu yang melayakkan kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa, Tuhan. Kiranya Engkau ampunkan. Biarlah segenap firman yang telah ditaburkan ini boleh menjadi rema di dalam hati kami, dan terus bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi Kristus. Jadikan kami bukan hanya saja pendengar-Mu, tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk penyampaian firman-Nya. Kami bersyukur karena sudah dilayani oleh Evangelis Alexander. Mari tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberikan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak seberapa dengan Tuhan yang sudah berikan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama pujikan, sungguh ku bangga Bapa.
Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu begitu besar pada setiap kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk membalas cinta kasih-Mu yang Tuhan sudah berikan begitu besar bagi setiap kami. Tuhan, terimalah persembahan ini ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh berguna untuk kerajaan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk persada berikutnya, kita di tanggal 9 bulan Oktober di waktu yang sama pukul 19.30. Jadi kami mengundang semua teman-teman dimanapun berada boleh mengikuti persada berikutnya nanti. Dan saat ini adalah doa berkat oleh Pendeta Iwan Purnomo. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Yesus, sekarang silakan saudara yang ada di sini bangkit berdiri. Demikian juga setiap saudara yang mengikuti persekutuan secara online di rumah masing-masing, silakan bangkit berdiri. Saudaraku, sekarang bukalah hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah dengan iman berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala situasi dan penderitaan dan pergumulanmu, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan dan kekuatan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin.